Kalau saya bayar pajak, oke, pajak saya mau dipakai buat apa? Saya mesti tahu sampai kemana pajak itu saya pakai. Walaupun saya nggak mau bayar pajak, karena bagi saya pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Mana ada orang mau dipajak? Tetapi seandainya diberitahu, oke, pajak itu akan dipakai untuk membantu tetangga saya yang butuh uang sekolah itu. Oke, masuk akal buat saya. Nah, anak muda tadi Pak Dekan ucapkan itu dilatih untuk tiba pada semacam sistem di mana dia bisa memutuskan sendiri itu menjadi apa. Yang terjadi adalah anak muda yang nakal, yang mungkin malam hari dia mesti cari internet gratisan di beberapa platform pelataran itu, Alfamart, disuruh oleh Deddy Mulyadi untuk pulang ke rumah. Jam 9 malam akan ada jam malam buat anak-anak muda ini. Padahal dia lagi bantu orang tuanya. Dia mungkin lagi belajar dengan tetangganya untuk bikin startup yang bagus. Tapi oleh pemerintah yang nggak paham tentang apa yang disebut kuriositas itu, nggak boleh anak muda, anak sekolah itu harus jam 9 tidak boleh beredar lagi itu. Padahal dunia ini diatur oleh mereka yang punya kuriositas, yang mungkin malam-malam nggak bisa tidur. Ini dia produktif kok di situ kan. Zaman Pak Harto temanya adalah apa namanya, deepening itu, substitusi impor tuh. Lalu Pak Jokowi mulai untuk membujuk kita untuk ya percaya aja bahwa nanti ya ekonomi akan ditarik 10% dengan ide yang nggak jelas gitu kan. Jadi semua itu akhirnya masuk di dalam kepala pemerintah daerah. Dia nggak ngerti bahwa kalau Pak Jokowi dulu bilang silahkan tambah wattage karena Jawa kelebihan wattage. Iya, kelebihan wattage itu karena deindustrialisasi, industri kabur, kan mesti diterangkan sehingga orang tahu, oh ya karena industrialisasi kabur maka harga listrik turun gitu, bukan karena ada produksi harga listrik karena ada permintaan industri, kan mesti dijelasin dong. Itu saya kira tugas dari akademis itu. Jadi sekali lagi ini bagus betul kita coba evaluasi sistem berpikir kita tuh, cara kita memahami apa itu keadilan sosial. Presiden Prabowo ada di dalam arah yang benar itu. Karena itu kalau orang tanya, Rocky Gerung kok nggak pernah kritik Presiden Prabowo lagi? Memangnya Prabowo ijazahnya palsu sehingga saya mesti kritik? Kan itu dasarnya kan. Memangnya Prabowo menyimpan 11 triliun di kantongnya sehingga saya mesti kritik? Kan dasar berpikirnya begitu. Jadi sekali lagi ini termasuk juga bagaimana sebut aja kedangkalan itu. Tiba soal saya mesti kritik semua hal tuh. Jangan salahkan sesuatu yang udah kita pilih secara final, itu democratic polity itu. Waktu kita mulai melakukan lompatan mengikuti Rostow, kita juga punya problem yang sama itu. Pak Harto lakukan deepening sehingga semua mesti diproteksi, substitusi impor. Konsekuensinya apa? Nggak boleh ada yang cerewet, karena itu stabilitas diperkuat. Tapi kita mulai hitung hari-hari ini, kalau kita bandingkan, betul Trump mengambil semacam diskresi dia sebagai presiden di dalam sistem yang demokratis, dan akhirnya dia dibatalkan oleh gabungan kepala daerah yang dipimpin oleh gubernur New York. Pengadilan memutuskan bahwa yang dilakukan Trump itu bertentangan dengan konstitusi itu. Kan diputuskan minggu lalu tuh. Soal tarif, soal ya proteksionisme itu. Ya. Jadi dia punya patokan, ini bertentangan dengan konstitusi yang kemudian dikaitkan hak dari konsumen Amerika itu dibatalkan oleh Trump. Selesai problem. Jadi di situ ada perdebatan. Di kita tidak ada perdebatan soal itu. Kan itu intinya kan. Tadi Teguh ucapkan hal yang bagus itu, bahwa kalau publik dalam demokrasi, kita sebut siapa yang ngomong teori entitlement, Amartya Sen, yang mau mengambil konsekuensi dari demokrasi, yaitu keputusan dari kelompok yang paling kecil itu dimungkinkan bila dia punya representasi melalui tempatnya Mbak Sarah itu. Jadi itu konsekuensinya kan. Kalau saya bayar pajak, oke, pajak saya mau dipakai buat apa? Saya mesti tahu sampai kemana pajak itu saya pakai.
Walaupun saya nggak mau bayar pajak, karena bagi saya pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Mana ada orang mau dipajak? Tetapi seandainya diberitahu, oke, pajak itu akan dipakai untuk membantu tetangga saya yang butuh uang sekolah itu. Oke, masuk akal buat saya. Jadi entitlement saya itu terwujud karena ada poin tadi itu. No taxation without representation. Nah ini yang mesti diajarkan sebetulnya pada partai-partai politik itu. Jadi mungkin satu waktu forum semacam ini kita buat, yang datang di sini adalah bupati-bupati ini, apa namanya itu, para bupati, wali kota segala macam. Ya. Supaya idenya nyatu sama itu. Nah kita tidak didesain untuk menghasilkan kebijakan yang tanpa alas konstitusi kan. Sri Mulyani Sri Mulyani problem fiskal dia suruh diselesaikan di Bank Indonesia, bagaimana mungkin coba? Jadi ada paket berpikir yang kacau itu. Kalau kita melihat datanya, dari mana kita punya data? Semua kementerian datanya beda-beda tuh. Zaman ibu tadi di dana reksa dulu tahun 80 awal sampai 90-an itu. Cuman ada 3 lembaga riset yang datanya saya percaya. 1 adalah LP3S. 3 ada LP3S, 2 adalah Kompas, 1 adalah Dana Reksa. Dana Reksa collecting data itu bahkan untuk dipakai oleh politisi dia percaya. Sekarang bagaimana kita percaya ini data yang beredar itu, ini data apa yang kita mau pakai untuk mengambil kebijakan politik tadi kan. Jadi sekali lagi kita mau asuh forum ini itu. Oke, kita mungkin perlahan-lahan menginginkan ada pengertian bahwa negeri ini didesain secara sosialistis. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tinggal kita tanya, keadilan itu di dalam bentuk apa itu? Marxistis kah? Sosialistis kah? Rawlsian kah? Hayekian, segala macam kan. Tetapi kata keadilan sosial itu berbekas di kita. Mungkin itu juga terlalu lembek sehingga ya karena keadilan sosial nggak ada pertanggungjawaban individu di situ tuh. Kalau ada orang miskin nanti pamannya yang minta ngurus dia tuh, padahal itu kemiskinan karena gara-gara dia nggak mampu untuk berpikir kan. Jadi kelihatannya itu tuh. Jadi bagus juga tadi supaya anak-anak muda tadi Pak Dekan ucapkan itu dilatih untuk tiba pada semacam sistem di mana dia bisa memutuskan sendiri tuh mau jadi apa. Yang terjadi adalah anak muda yang nakal, yang mungkin malam hari dia mesti cari internet gratisan di beberapa platform pelataran itu, Alfamart, disuruh oleh Deddy Mulyadi untuk pulang ke rumah. Jam 9 malam akan ada jam malam buat anak-anak muda ini. Padahal dia lagi bantu orang tuanya. Dia mungkin lagi belajar dengan tetangganya untuk bikin startup yang bagus. Tapi oleh pemerintah yang nggak paham tentang apa yang disebut kuriositas itu, nggak boleh anak muda, anak sekolah itu harus jam 9 tidak boleh beredar lagi itu. Padahal dunia ini diatur oleh mereka yang punya kuriositas, yang mungkin malam-malam nggak bisa tidur, ya dia produktif kok di situ kan. Apalagi kalau mereka kenakalan mereka yang sebetulnya kenakalan yang kreatif itu diberi penalti masuk barak. Itu pentingnya kita coba ucapkan public policy dengan satu prinsip bahwa public policy itu dibuat justru untuk memancing kuriositas dan memancing kreativitas. Bukan public policy untuk diberi pada mereka sebagai objek, sebagai konsumen kan. Jadi itu maksud saya, kebebasan kita untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir harus dimulai dengan ketajaman untuk melihat problem kita apa tuh. Ada Cina problemnya, oke. Kita contoh Cina, oke. Tapi kita mesti pastikan Cina berhasil karena kapitalismenya itu ada di tingkat paling lokal. Deepening itu, substitusi impor tuh. Lalu Pak Jokowi mulai untuk membujuk kita untuk ya percaya aja bahwa nanti ya ekonomi akan ditarik 10% dengan ide yang nggak jelas gitu kan. Jadi semua itu akhirnya masuk di dalam kepala pemerintah daerah. Dia nggak ngerti bahwa kalau Pak Jokowi dulu bilang silahkan tambah wattage karena Jawa kelebihan wattage. Iya, kelebihan wattage itu karena deindustrialisasi. Industri kabur.
Kan mesti diterangkan sehingga orang tahu, oh ya karena industri listrik kabur maka harga listrik turun gitu. Bukan karena ada produksi harga listrik, karena ada permintaan industri, kan mesti dijelasin dong. Itu saya kira tugas dari akademis itu. Jadi sekali lagi ini bagus betul. Kita coba evaluasi sistem berpikir kita tuh. Cara kita memahami apa itu keadilan sosial. Presiden Prabowo ada di dalam arah yang benar itu. Karena itu kalau orang tanya, Rocky Gerung kok nggak pernah kritik Presiden Prabowo lagi? Memangnya Prabowo ijazahnya palsu? Sehingga saya mesti kritik. Kan itu dasarnya kan. Memangnya Prabowo menyimpan 11 triliun di kantongnya sehingga saya mesti kritik. Kan dasar berpikirnya begitu. Jadi sekali lagi ini termasuk juga bagaimana sebut aja kedangkalan itu tiba seolah saya mesti kritik semua hal tuh. Jadi poin saya selalu adalah di dalam persahabatan politik ada hal yang mesti kita ucapkan secara jujur itu. Di dalam persahabatan akademis kita batalkan mereka yang dari awal hipotesisnya itu gagal. Kan itu intinya sebetulnya. Kemarin saya coba bayangin ini, saya mau terangkan juga ini supaya kita lihat bagaimana masyarakat kita tidak mampu sebetulnya untuk tumbuh secara rasional. Profesor Sumitro tumbuh secara rasional karena belajar tentang cara berpikir akademis di Eropa. Dia tumbuh secara ideologis karena dia menginginkan apa yang dia pelajari itu tumbuh di dalam sistem politik kita. Maka dia bekerja sebagai teknokrat, junto politician melalui Partai Sosialis Indonesia itu. Kan dasar-dasar itu ada di kita kan. Nah di kita sekarang itu pemimpinnya itu ya udah IQ-nya dangkal, apa namanya, mode of thought-nya itu berantakan. Tapi terus-menerus pamerin di Instagram, di TikTok segala macam bahwa dia bertemu dengan rakyat. Kan palsu itu. Kita nggak lihat perdebatan di talk show. Saya hadir banyak talk show, tapi kan dangkal semua kan. Nah saya ingin supaya forum ini jadi semacam the only intellectual tank di Jakarta minimal tuh. Dan kalau ini kita lakukan, maka bupati-bupati yang kita undang di sini dia akan tiru di daerah-daerah. Sehingga ada satu jalan pikiran, ada satu paradigma, ada satu metode untuk mengatakan bahwa Indonesia yang berpikir bisa ditemukan kembali dan dipercepat melalui kebijakan Presiden Prabowo. Baik, terima kasih Bung Rocky, terima kasih para panelis.